Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang mana telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan hari ini. Tidak lupa kepada rekan-rekan semua yang telah datang untuk berpartisipasi mengisi kegiatan presentasi hari ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat pada kegiatan hari ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen peserta didik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Neng Sophie Isis Kopia, lalu ada rekan saya Fitria Maulani, ada Levina Kholiatul Jamil, serta ada Nova Mariska. Baik, untuk memulai acara, saya serahkan kepada Teh Fitria untuk memulai pematerian yang pertama. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik ini adalah proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik di lembaga pendidikan. Selanjutnya, yaitu ada fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu perencanaan, yang mana perencanaan ini menetapkan tujuan pendidikan dan merancang program untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu perorganisasian. Perorganisasian ini mengatur sumber daya, termasuk tenaga, pengajaran, dan fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu adanya pelaksanaan, yang mana melaksanakan program pendidikan secara efektif, termasuk pengajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan ini memantau dan mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk memastikan pencapaian tujuan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian ada pembinaan. Pembinaan dapat mengembangkan potensi peserta didik melalui bimbingan dan dukungan yang berkesinambungan. Yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi ini membangun hubungan yang baik antara peserta didik, pendidik, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik ini adalah proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik di lembaga pendidikan. Nah, di sini ada tujuan manajemen peserta didik, di mana upaya mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan siswa di sekolah. Nah, agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan efektif. Nah, ada juga tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman sehingga siswa dapat berkembang secara optimal, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Nah, ada juga prinsip manajemen peserta didik. Nah, prinsip selalu menempatkan siswa sebagai pusat dari semua kegiatan. Nah, yang artinya setiap kebijakan dan program yang dibuat harus berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan siswa. Selain itu, manajemen peserta didik juga harus memperhatikan aspek-aspek seperti disiplin, kerjasama, dan pengembangan potensi individu. Tantangan dalam manajemen peserta didik ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ada tantangan internal, yang kedua yaitu ada tantangan eksternal. Untuk tantangan internal ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu ada keberagaman siswa. Nah, jadi setiap siswa memiliki latar belakang yaitu seperti minat, gaya belajar, dan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, ini menuntut guru untuk dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar semua siswa merasa nyaman dan tertantang. Yang kedua yaitu ada motivasi belajar. Jadi tidak semua siswa memiliki motivasi belajar yang sama. Ada yang sangat antusias, ada yang biasa saja, dan ada juga yang kurang tertarik. Jadi guru perlu mencari cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu misalnya dengan memberikan pujian, memberikan tugas yang menarik, atau menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
Nah, yang ketiga yaitu ada perbedaan kemampuan. Jadi kemampuan akademik siswa juga bervariasi. Ada siswa yang cepat memahami materi, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Guru perlu membuat kelompok belajar yang heterogen atau memberikan tugas yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Bagian kedua yaitu ada tantangan eksternal. Nah, di tantangan eksternal ini terbagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama yaitu ada perkembangan teknologi. Jadi munculnya berbagai teknologi baru seperti gadget, internet, dan aplikasi pembelajaran online, yaitu memberikan peluang sekaligus tantangan. Jadi guru perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, namun juga perlu waspada terhadap dampak negatifnya, yaitu seperti kecanduan gadget. Nah, yang kedua yaitu ada perubahan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum yang sering terjadi membuat guru harus terus belajar dan beradaptasi. Hal ini membutuhkan waktu dan tenaga ekstra bagi guru untuk mempersiapkan materi pembelajaran yang baru. Nah, yang ketiga yaitu ada keterbatasan sumber daya. Nah, jadi kurangnya anggaran, fasilitas yang tidak memadai, dan jumlah guru yang terbatas dapat menghambat proses pembelajaran. Nah, misalnya yaitu sulit menyediakan buku teks yang cukup untuk semua siswa atau tidak ada laboratorium untuk praktikum. Nah, selanjutnya ada kondisi keluarga. Jadi kondisi keluarga siswa seperti masalah ekonomi, orang tua yang sibuk bekerja, atau masalah dalam keluarga dapat mempengaruhi konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Nah, yang terakhir yaitu ada lingkungan masyarakat. Jadi lingkungan sekitar siswa seperti tingkat kriminalitas, aksesibilitas, transportasi, dan keberadaan fasilitas umum juga dapat mempengaruhi proses belajar, yaitu misalnya siswa yang tinggal di daerah yang kurang aman akan merasa tidak nyaman untuk belajar di rumah. Itu peran manajemen peserta didik. Di sini ada 3. Yang pertama, menemukan potensi siswa. Manajemen peserta didik membantu siswa menemukan dan mengembangkan bakat serta kemampuan mereka. Misalnya, jika seorang siswa pandai menggambar, sekolah bisa memberikan kesempatan untuk mengikuti lomba seni. Lalu yang kedua, ada mengatur rangkaian kegiatan sekolah. Sekolah perlu mengatur berbagai kegiatan mulai dari penerimaan siswa baru hingga kelulusan. Ini termasuk membuat jadwal pelajaran, mengatur kelas, dan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga atau klub seni. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang baik. Manajemen peserta didik berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung bagi siswa. Ini termasuk menjaga disiplin di sekolah dan memastikan semua siswa merasa aman dan dihargai. Lalu yang selanjutnya ada contoh penerapan manajemen peserta didik. Yang pertama ada guru BK. Guru BK berperan sebagai pembimbing bagi peserta didik dalam mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Dengan adanya guru BK, peserta didik akan merasa lebih nyaman untuk berbagi masalah dan mendapatkan solusi yang tepat. Lalu yang kedua ada wali kelas. Wali kelas merupakan orang tua kedua bagi peserta didik yang mana memegang kendali untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif dan kondusif sehingga peserta didik mampu belajar dengan tenang dan nyaman. Lalu yang ketiga ada OSIS. OSIS memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen peserta didik. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam berbagai kegiatan, OSIS dapat membantu siswa tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Materi yang selanjutnya yaitu strategi efektif untuk manajemen peserta didik. Yang pertama ada membangun hubungan yang positif. Maksudnya itu ciptakan suasana kelas yang terbuka di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berbagi pendapat. Setiap siswa itu unik, jadi perlakukan mereka dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Pahami perasaan siswa dan berikan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Maksudnya itu yaitu buat kelas menjadi tempat yang menyenangkan dengan tata letak yang fleksibel dan dekorasi yang inspiratif. Buat aturan kelas yang sederhana dan mudah dipahami, kemudian konsisten dalam menegakkannya. Lalu ada juga menciptakan suasana kelas yang positif dan mendukung, bebas dari intimidasi ataupun diskriminasi. Lalu yang ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang variatif, yaitu maksudnya libatkan siswa dalam kegiatan belajar aktif seperti diskusi kelompok, proyek, dan presentasi. Manfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Lalu yang keempat, memberikan umpan baik yang
konstruktif. Maksudnya itu berikan umpan balik yang jelas dan spesifik tentang apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Lalu yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial emosional, yaitu adakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional siswa seperti empati, manajemen emosi, dan juga pemecahan masalah. Ajak siswa untuk mendiskusikan isu-isu sosial dan emosional yang relevan dengan kehidupan mereka. Lalu yang keenam, ada kolaborasi dengan orang tua. Berikan informasi secara teratur kepada orang tua tentang perkembangan anak mereka. Dan juga libatkan orang tua dalam kegiatan sekolah. Ajak orang tua untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti rapat orang tua atau acara sekolah. Adapun mengadakan kerjasama dengan orang tua untuk mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Lalu yang ketujuh, ada evaluasi yang berkelanjutan. Maksudnya ini yaitu lakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas strategi pembelajaran yang diterapkan. Mintalah masukan dari siswa tentang apa yang mereka suka dan tidak suka dari proses pembelajaran. Dapatkan juga umpan balik dari orang tua tentang perkembangan anak mereka saat mereka berada di rumah. Baik, dalam slide kali ini saya akan membahas tentang model manajemen peserta didik. Ada berbagai model manajemen peserta didik yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama, ada model pendidikan berbasis kompetensi. Model ini berfokus pada pencapaian kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu mata pelajaran atau kegiatan. Model ini menekankan pada penguasaan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata atau sehari-hari. Dan yang kedua ada model pendidikan inklusif. Model ini menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak-anak disabilitas. Dan model ini berupaya untuk menciptakan kelas yang ramah bagi semua peserta didik tanpa memandang perbedaan. Dan yang ketiga ada model manajemen kelas progresif. Model ini menggunakan pendekatan yang menekankan pada pengelolaan kelas yang demokratis dan berpusat pada peserta didik, yang menjaga agar peserta didik ini merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang metode evaluasi dan pengembangan. Ada 4 metode untuk melakukan evaluasi dan pengembangan. Yang pertama ada penilaian berbasis observasi. Penilaian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku dan interaksi peserta didik di dalam kelas. Observasi memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana peserta didik berpartisipasi dalam pembelajaran, merespon tugas, dan berinteraksi dengan teman serta guru. Dan hal ini juga akan membantu untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus seperti tingkat keaktifan, fokus, atau kerjasama mereka dalam aktivitas kelompok. Dan yang kedua ada angket dan survei. Menggunakan angket atau survei ini adalah cara yang efisien untuk mengumpulkan data dari peserta didik terkait pengalaman belajar mereka. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang kenyamanan mereka terhadap kelas dan kesulitan yang mereka hadapi serta dukungan apa yang mereka butuhkan, serta juga saran untuk perbaikan. Dengan demikian, kita dapat memahami kebutuhan peserta didik dari perspektif mereka yang sangat penting dalam merancang program pengembangan yang relevan. Dan yang ketiga ada analisis hasil belajar, yang menggunakan hasil tes, tugas, atau penilaian lainnya yang dapat membantu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari segi akademik peserta didik. Dan data hasil belajar ini dapat menjadi indikator untuk menentukan apakah peserta didik ini sudah mencapai standar kompetensi yang diinginkan atau belum. Dan hasil belajar ini juga dapat digunakan untuk merencanakan pembelajaran tambahan bagi peserta didik yang memerlukan bantuan atau program pengayaan bagi mereka yang mempunyai prestasi. Dan yang terakhir, yang keempat ada Focus Group Discussion atau FGD. FGD adalah metode diskusi kelompok yang melibatkan guru, orang tua, dan kadang-kadang peserta didik untuk membahas perkembangan pendidikan mereka secara lebih mendalam. Dengan melibatkan berbagai pihak, FGD ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif mengenai tantangan serta kebutuhan peserta didik dan
memungkinkan juga untuk semua pihak untuk menyampaikan masukan yang berharga, dan diskusi ini bisa menghasilkan solusi praktis dan kolaboratif untuk meningkatkan manajemen peserta didik. Baiklah, dikarenakan kegiatan presentasi hari ini telah selesai, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Manajemen peserta didik merupakan kunci untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan adil. Dengan mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan peserta didik secara terencana dan terstruktur, baik di dalam maupun di luar kelas, maka tujuan pendidikan akan tercapai. Oleh karena itu, penting bagi setiap lembaga pendidikan untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, memanfaatkan berbagai model yang sesuai, serta menjalin komunikasi yang efektif antara semua pihak terkait, yaitu peserta didik, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon untuk dimaklumi dan terima kasih atas seluruh atensinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.